Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang arkanus sholat atau rukun-rukun sholat dari kitab Sholat Taufik halaman 23 cetakan Maktabah Al-Hidayah Surabaya. Seperti biasa, mari kita baca Fatihah dulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Fasal ini menjelaskan rukun-rukun sholat ada 17. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatuh, niat bil qalbi, dengan hati, lil fi'li, untuk melakukan sholat. Jadi niat dengan hati untuk melakukan sholat. Wa yu'ayyinuh dzatas sababi, dan juga menentukan sebab dari sholat tersebut. Wa yanwiyal fardiyah fil fardi, dan harus berniat kefarduan dalam sholat fardu. Wa yaquluh, dan mengucapkannya bihaitsu yasma'u nafsuhu, sekiranya dapat didengar oleh dirinya sendiri. Kakulli ruknin kauliyin, seperti rukun kauli, rukun yang verbal, ucapan. Allahu Akbar, yaitu Allahu Akbar. Wahuwa sani, dan itu adalah rukun yang kedua. Sani arkaniha adalah rukun yang kedua dari rukun-rukunnya sholat. Jadi mengucapkan Allahu Akbar ini adalah rukun yang kedua, dan ini harus didengar oleh dirinya sendiri. Jadi syarat yang pertama itu adalah niat dengan hati untuk melakukan pekerjaan. Kemudian kalau memang sholat itu ada sebabnya, ditentukan apa sebabnya. Misalkan karena gerhana matahari, gerhana bulan, atau karena hajat, ya ada sebabnya itu kan. Dan juga harus disertakan fardhon lillahi ta'ala. Fardhu itu kalau sholatnya fardhu sholli fardhu dhuhri, nah itu ada fardhunya. Fardhu dhuhri arba raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Itu kalau secara lafaz. Namun itu tidak wajib melafazkan niat, itu hanya sunnah untuk mengokohkan saja. Sebenarnya niat itu ada dalam hati. Sedangkan ucapan Allahu Akbar, takbiratul ihram itu namanya, itu adalah masuk rukun kauli, rukun verbal yang harus diucapkan dan didengar oleh telinga kita sendiri. As-sadisu, yang ketiga. Jadi yang pertama niat, yang kedua Allahu Akbar, itu takbiratul ihram, bacaan Allahu Akbar. Yang ketiga adalah al-qiyamu fil fardhi lil qadiri, harus berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri. Kalau nggak mampu ya duduk. Kalau nggak bisa duduk ya tidur miring hadap ke kiblat. Kalau tidak bisa tidur miring ya tidur terletak. Pokoknya selama kita masih ada akal, masih ingat, ya maka kita harus melakukan sholat. Ar-rabi'uh, yang keempat adalah qiraatul Fatihah bil basmalati wat tasdidati wal muwalatiha wa tartibiha wa ikhrajil hurufi min makharijiha wa 'adamil lahni al-mukhilli bil makna wa yahrumul lahnu alladhi lam yukhil wa la yubtilu. Nah, terus di sini yang keempat adalah membaca Fatihah berikut bismillahnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim sampai lafal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan itu harus lengkap dengan tasdid-tasdidnya, jangan ada yang dibuang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wal muwalati, dan terus menerus, tidak boleh diputus-putus. Wa tartibiha, dan juga harus urut, tidak boleh diloncat-loncat mulai ayat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, itu harus urut. Wa ikhrajul hurufi min makharijiha, dan juga harus sesuai dengan makharijul hurufnya, di mana kalau alif dibaca alif, ain dibaca ain, ha dibaca ha, kha dibaca kha, ada ya, ha dibaca ha, seperti itu ya, jim
kalau ada, pokoknya yang jelas di situ harus ada makhorijul hurufnya itu harus sesuai. Seperti contohnya alif dan ain itu kan hampir biasanya itu hampir kalau yang tidak tahu ya hampir sama. Karena bacanya alif itu adalah a, kalau ain itu a, kalau alif a, kalau ain a. Jadi contohnya dalam lafal anta, bukan amta, tapi anta, anta. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lagi ini ghairil maghdu itu win, bukan waw, bukan maudu. Kalau maudu itu waw, wawi waw waw. Kalau win ghairu baw, win maghdu bukan maudu tapi maghdu. Karena itu pakai yin, pakai ghin dari ghadab, dari lafal ghadab, maghdu yang dibenci, yang dimurkai dan sebagainya. Intinya makhorijul huruf harus tepat. Bagi yang tidak tahu bagaimana, ya belajar, wajib belajar dan lakukan sebisanya dulu kalau memang belum bisa, dan terus belajar untuk memperbaiki makhorijul hurufnya. Wa adamil lahni al-mukhilli, dan juga harus tidak ada, kalau di sini diartikan lahan itu pilu atau apa ya, cadel atau loklak kalau kata sini, yang dapat merusak makna, al-mukhilli bil makna. Dan itu sebenarnya bisa, bukan karena memang dari bawaannya. Kalau dari bawaannya memang nggak bisa, ya sebisanya itu. Wa yarumul lahmul ladzi lam yukhillah wa la yukhillu. Sedangkan lahan yang tidak merubah makna, maka itu tidak batal namun haram kalau memang dia bisa. Kecuali memang tidak bisa. Kemudian di sini wal khamisu ar-ruku'u baina ar-ruku'u bi ayyan haniyah bi haitsu tanalu rohatahu rukbataihi. As-sadisu at-tuma'ninatu fihi. Yang kelima adalah ruku'. Caranya bi ayyan hiyah bi haitsu tanalu rohatahu, dia membungkuk sekiranya tangannya ini menyentuh pada kedua dengkul. Jadi membungkuk telapak tangan menyentuh ke dengkul, bukan ke kaki ya. Kadang orang ruku kakinya tangannya sampai nyentuh ke bawah. Itu apa ya? Kebablasan. Tangannya sampai ke bawah, naik lagi ke atas. Kayak pir. Jadi masih ke bawah, naik lagi ke atas. Jadi tidak usah, langsung sampai lutut saja, berhenti. Dan di situ harus ada tumakninah. Itu adalah rukun yang keenam. Tumakninah itu adalah diam sejenak, perkiraan baca subhanallah. Dan yang perlu diperhatikan dalam ruku ini sangat penting, yang mungkin sering saya jumpai ketika sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah, makmum itu bisa dikatakan menututi satu rakaat dengan imam kalau makmum itu bisa ikut tumakninah ruku dengan imam. Kalau misalkan kamu baru datang, kemudian takbiratul ihram, imam ruku, kalian masih sibuk baca bacaan, tidak langsung ruku, sehingga imam itu berdiri, kemudian kamu ikut ruku, maka ruku rakaat itu tidak dihitung. Kamu harus nambah satu rakaat lagi nanti di akhir. Karena batasan untuk berjamaah bisa dihitung rakaatnya itu kalau menututi tumakninah ruku bersama imam. Jadi ketika kalian itu baru datang, imam sudah ruku, langsung aja Allahu Akbar, langsung ruku. Agar apa? Agar bisa menututi rukunya imam. Kalau kalian tidak menututi rukunya imam, maka harus menambah satu rakaat di akhir, karena rakaat Anda tidak dihitung. Dan kalau imam itu sudah selesai ruku, Anda tidak perlu ruku lagi, tinggal mengikuti langkah selanjutnya. Jadi kalau kalian itu takbiratul ihram datang, ya baru datang jamaah Allahu Akbar, kemudian imamnya berdiri dari ruku, ya gak usah ikut ruku, langsung aja ikuti sujud ke bawah. Seperti itu. Karena sudah tidak tidak nututin ruku bersama imam. Jadi tidak dihitung. Tuh banyak
kejadian seperti itu. Mungkin itu aja ya untuk pembahasan kali ini sampai di rukun yang nomor 7. Kita akan bahas lagi besok. Dan sekarang kita kenal dulu yang sudah kita bahas. Faslun utawi kiku fasal arkanus sholati utawi piro-piro rukuni sholat sab'at asyara iku ono 17. Al-awwal utawi kang pertama kang kaping 1 aniyatu iku niat bil qalbi lawan ati lil fi'li kanggo nglakoni sholat. Wa yu'ayyinulan mertelaaken data sababi ing dat sebabi sholat wayan lan niat sapa wong al fardhiyah ta ing kefarduan fil fardhi ing dalam sholat fardu waya kudu dan ngucap sapa wong bihaisu ing dalam sekiranya yasma'u krumu nafsu wa awake ini wong kakulli ruknin kaya saban-saban rukun kauliin kang bangsa pengucap Allahu akbar ing alafat Allahu akbar wa huwa utawi Allahu akbar takbiratul ihram sani arkaniha iku rukun kang kaping luruni pira-pira rukun salat. Asal utawi kang kaping 3 al-qiyam iku ngadeg fil fardhi dalam salat fardu. Jadi yang wajib berdiri itu hanya dalam salat fardu saja. Dil qadiri kang wong kang mampu. Arabi utawi rukun sing kaping 4 qiraatul Fatihah iku maca Fatihah bil basmalah kalawan basmalah wa tasdidati lan pira-pira tasditi wal walati lan nuli-nuli wal walati lan nuli-nuli Fatihah wa tartibiha lan urut-urutane Fatihah wa ikhrajul hurufi lan ngetokaken pira-pira hurufi min makharijiha saking kon pira-pira kon metuni huruf wa adamil lahni lan ora ana ni pilu al mukhilli kang nyacatakin bil makna kelawan makna. Wa yahrum lan haram lan apa pilu allazi yo lam yuhillakan ora nyacataken apa lahan wala yubdilu lan ora batal apa salat. Wala yubdilu ora batalaken apa lahan allazi lam yuhillah. Al-khamis utawi rukun kang kaping 5 ar-rukun iku ruku bi ayyadihi kelawan nyoto bungkuk sapa wong bihaisun dem sekirane tanaluh merkoleh rohatahu opo epe-epe luruni wong rukbataihi ing dengkul luruni wong asadi utawi rukun kang kaping 6 at-tumakninatu iku tumakninah fihi dalam ruku. Faslun dening panika pasal arkanus sholati dening pan-berapa rukun salat sab'at asyara panika badah 17. Al-awwalu pertama an niyatu panika niat bil qalbi lawan ateh lil fi'li kang kuwi nglakoni salat wa yu'ayyinu ban ajlasaki data sababi dat sabab salat. Wa yaqiyaban aniyat pasal orang al-fardhiyah tanda kefarduan fil fardhi dan salat fardu wa yaqulu ban ngucap pasal orang bihaisu sekirana yasma'u arngiding nafsuhu kunak abati bi ngoreng kakul liruknin kakatia saban-saban rukun kauli sebangsa kauli sebangsa pengucap Allahu akbar dan lafaz Allahu akbar. Wa huwa tining lafaz Allahu akbar sani arkaniha panika rukun nomor 2 dari pan-berpan rukun salat. Asal isu tining rukun nomor 3 al-qiyam panika mancing fil fardhi dalam salat fardu lil qadir kang kui oreng sek kobesah. Ar-rabi'u tining rukun nomor 4 qiraatul Fatihah panika maos Fatihah bil basmalati kalaban bismillah wa tasdidati wal pan tasdidah wal walatiha ban urut-urut nak apa walatiha ban pecah-pecah katanya nyambung Fatihah wa tartibiha ban tartib urut-urut na Fatihah wa ikhrajul hurufi ban makeluar huruf Fatihah min makharijiha dari tempat keluar huruf. Wa adamilah niban ta'laq la al-muhilli marosak bil makna kalaban makna wa yahrumu ban haram Allah nu punapa la alladzi lam yuhilla tak marosak makna wala yubtilu ban tak mafutalaki dak salat punapa lahun alladzi lam yuhil. Al-khamisu tining nomor 5 ar-ruku panika ruku bi ayyan hiya kalaban yang toh abungku bahasa orang bihaisu di dalam sekiranya tanaluh ol mar'aba nyething dapat rohatahu menapat sepak tangan 2 orang rukbatai hidak to'otet 2 orang asadisu tining nomor 6 at-tumakninatu panika tumaknina. Demikian penjelasan rukun-rukun sholat sampai nomor 6. Besok kita bahas kelanjutan nomor 7 dan seterusnya.
Bila ada bacaan ataupun keterangan makna yang salah, bahwa min nafsi, kalau ada yang benar, bahwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.